Haleluya. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang sudah diberkati. Amsal 10 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Haleluya, haleluya. Seringkali setiap kita belumlah sadar betul bahwa kita ini sebenarnya sudah diberkati, telah diberkati, bukan akan diberkati. Akan tetapi kita juga seringkali bocor mulut dalam hal menjadi berkat bagi sesama atau orang lain. Terkadang kita acuh tak acuh tentang berkat yang sudah dipercayakan pada kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat pembuka renungan kita saat ini sangatlah sudah jelas bahwa ayat nats di atas bacaan kita saat ini itu meneguhkan setiap kita yang sadar betul bahwa sudah atau telah diberkati sejak semula setelah manusia pertama diciptakan. Kejadian 1 ayat 28a. Karena apa? Karena dalam perjanjian baru pun Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan demikian. Tuhan berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 itu jelaslah juga menerangkan bahwa pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan Tuhan adalah pemberi. Sekali lagi, sedangkan Tuhan adalah pemberi. Memberi apa? Memberi kehidupan dan kelimpahan, artinya Tuhan sebagai sang pemberkat. Pemberi berkat yang memberkati setiap kita. Ia tidak pernah setengah-setengah dalam memberi atau memberkati setiap kita. Karena Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini sangatlah jelas Tuhan sangat bermurah hati memberi supaya anak-anaknya hidup dalam kelimpahan. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita pribadi lepas pribadi tidak perlu takut menjadi kaya. Sekali lagi, setiap kita tidak perlu takut menjadi kaya. Sebab apa? Sebab hidup yang berkelimpahan itu adalah alkitabiah. Akan tetapi, yang harus dijaga adalah sikap hati kita. Sehingga setiap kita mampu mengelola berkat Tuhan itu secara benar. Sebab kita ini hanyalah pengelola berkat yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada setiap kita. Karena dia adalah pemilik harta kita yang sesungguhnya. Mengapa ini perlu ditegaskan atau dipertegas? Karena sebab banyak sekali orang jatuh dalam dosa justru ketika saat mereka berkelimpahan. Kekayaan kita itu seringkali membuat setiap kita ini bisa lupa diri dan bahkan hidup setiap kita menjauh daripada Tuhan. Anggur bin Yake, salah satu penulis kitab Amsal, menuliskan, janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 8. Tuhan pasti memiliki tujuan di balik berkat yang ia limpahkan pada setiap kita. Salah satu contoh konkretnya, pada waktu Tuhan menyampaikan perjanjian berkatnya kepada Abraham. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Tuhan memberkati Abraham supaya semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Jadi Tuhan memberkati kita bukan untuk dinikmati sendiri atau menjadi terkenal atau menjadi gaya atau sombong belaka. Tetapi Tuhan juga rindu supaya bangsa-bangsa lain juga diberkati melalui umat perjanjiannya.
Dengan memiliki standar hidup yang lebih baik, Tuhan mau setiap kita semakin meningkat pula standar dalam pemberian kita kepada orang lain. Bahkan dengan begitu semakin setiap kita mengerti makna serta maksud Tuhan yang mau dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kesimpulannya, 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang pertama mengatakan demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Sekali lagi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, sekali lagi ingatlah, semakin kita diberkati oleh Tuhan, itu sudah haruslah, seharusnya, sewajarnya kita semakin bertambah kemampuan kita dalam hal menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan juga pastinya semakin dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemberian, atas berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Kami sudah terima itu sejak kami dilahirkan, sejak kami dipermuliakan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih setiap kami ini Tuhan pribadi lepas pribadi secara jasmani, jiwa dan rohani, Engkau akan tambahkan lagi berkat-Mu bagi setiap kami, sehingga sudah diberkati inilah yang menjadi kekuatan kami untuk melangkah di tahun-tahun berikutnya, menyongsong hari kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, bangsa kami, terlebih pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun ini Tuhan. Kami yakin percaya Engkau berkati para pemimpin kami yang akan Kau tetapkan, teguhkan untuk menjadi pemimpin kami. Berilah mereka roh takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu kami tetapkan pemimpin kami. Haleluya, haleluya, amin.